Oke, kalau nanti koneksinya bermasalah, mohon kasih tahu ya. Karena kita nggak tahu jaringan kadang-kala tiba-tiba hilang. Nah, saya menyiapkan bahan pengantar saya ini dalam bahasa Inggris, tapi saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Karena slide ini saya pikir lebih baik saya nyiapin dalam bahasa Inggris sehingga saya bisa pakai di kelas reguler bahasa Indonesia dan juga di kelas internasional. Jadi kreditnya kita itu cuma 2.0, artinya 2 SKS dan kita tidak memiliki praktikum. Nah, mengenai topik-topik dari perkuliahan kita, di bagian awal hari ini, bagian saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar tentang biologi perkembangan ini, developmental biology. Jadi di biologi perkembangan ini kita, seperti yang saya sampaikan tadi, ya dia ada dua bagian utama. Yang pertama itu berkenaan dengan perkembangan pada hewan, yang bagian porsi kedua adalah perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada bagian saya di chapter pertama dan chapter kedua kita akan lebih fokus kepada ya semacam introduction kurang lebih gitu ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang konsep dari biologi perkembangan. Ada beberapa konsep yang mungkin sebagai introductions kita pahami bersama. Lalu minggu depan kita akan berpindah ke topik tentang metode-metode yang digunakan dalam studi biologi perkembangan ini. Nah, metode-metode ini sebenarnya banyak sekali, tapi nanti kita bisa menseleksi metode-metode yang mungkin ya kurang lebih banyak digunakan gitu ya, di dalam kajian-kajian biologi perkembangan, terutama pada hewan. Kalau pada tumbuhan saya tidak menyentuhnya gitu ya, bagaimana kajian mengamati perkembangan pada tumbuhan, karena itu ranahnya ranah botani. Kemudian di chapter berikutnya kita akan berbicara tentang perkembangan-perkembangan pada hewan, invertebrata dan vertebrata, baik tahap awal, perkembangan tahap awal, early development, dan juga perkembangan tahap lanjut, advanced development-nya. Dan nanti di pertemuan ke-6, kita akan bercerita tentang, mungkin ini chapter yang lebih menarik gitu ya, adalah tentang metamorfosis, regenerasi, dan aging. Kalau metamorfosis dan regenerasi barangkali sudah cukup banyak kita kaji di kajian-kajian S1, tapi aging atau penuaan mungkin ini bisa kita tekankan di sini. Jadi kita membuat emphasize di bagian aging atau penuaan ini. Nanti kita akan melakukan mid semester, lalu kemudian Ananda semuanya akan berkuliah dengan bagian botani, entah dengan Profesor Mansur, Dean, atau dengan Pak Tesri nanti gitu ya. Jadi kajian untuk di tumbuhan ya tentu seperti apa perkembangan-perkembangan pada tumbuhan, mulai dari bunganya, kemudian proses embriogenesis, dan juga perkembangan biji dan buah, akar, kemudian pucuk, daun, dan juga bulu. Lalu setelah itu akan ada final exams-nya, ada UAS gitu ya. Nah, di bagian saya sebenarnya ada salah satu bab yang membahas tentang proses gametogenesis dan fertilisasi. Tapi saya merekomendasikan kalian untuk membaca sendiri gametogenesis dan fertilisasi ini. Kita tidak lagi menyinggung tahapan itu gitu ya, karena walaupun itu merupakan bagian dari tahap awal sebelum terjadinya proses perkembangan, tapi saya pikir sudah memperoleh cukup pemahaman ketika kalian belajar di S1 gitu ya. Nah, sebagai gambaran bahwa di biologi perkembangan ini kita tidak terlepas dari kajian-kajian yang sudah kalian pelajari di S1. Barangkali ada yang di bidang biologi murni atau di keguruan tentunya sudah belajar tentang tahap-tahap perkembangan pada hewan, vertebrata dan invertebrata. Jadi nanti kalianlah yang akan memilah mana materi yang mungkin akan kalian kupas di perkuliahan ini sebagai bagian yang lebih dalam dan meninggalkan bagian-bagian yang barangkali sudah kita kaji di apa namanya waktu S1 dulu gitu ya. Jadi ada karena apa namanya referensi yang kita gunakan, saya menyarankan memakai buku ini. Jadi Developmental Biology-nya si Gilbert dan Baresi, si empuhnya biologi perkembangan dunia, tapi edisinya edisi ke-11. Dia banyak
ada beberapa edisi, tetapi saya menyarankan yang terbaru, terbitan 2016. Saya nggak tahu apakah ada setelah 2016 ya, tapi kalau saya mencari ini mungkin yang current editionsnya di 2016, karena sudah banyak sekali update di sini, jadi kita lebih banyak memakai ke 2016. Dan ada edisi-edisi sebelumnya, bahkan mungkin misalnya kita pakai edisi 8 dan sebelumnya, tetapi tentu update-nya kurang gitu ya, karena biologi perkembangan ini juga banyak sekali kemajuan-kemajuan, temuan-temuan yang diupdate dan kemudian digabungkan di edisi terbarunya. Jadi ini referensi, nanti saya akan kasih linknya ke kalian. Link ini dia bisa di-download, jadi kalian tinggal download. Kalau saya mau share di WA mungkin terlalu berat, karena dia cukup gede sehingga tidak muat saya share di WA. Jadi silakan nanti kalian download saja, karena dia free downloadnya, jadi mudah sekali mendownload referensi ini. Nah, inilah maksud saya tadi, bahwa sesuai kajian ini, Developmental Biology Gilbert ini dia lebih banyak tentunya kajian kepada hewan. Jadi developmental biology-nya di animals and humans, dan tentunya nanti kalianlah yang akan memilah bagian-bagian mana yang telah kita kupas ketika S1 gitu ya. Jadi kalau saya melihat di buku Developmental Biology yang 11th editions ini, bagian-bagian mekanisme itu adalah bagian-bagian yang belum tersentuh ketika S1 ya. Tentunya di sana nanti yang akan menjadi fokus buat kita semuanya untuk memperdalam, mendiskusikan di perkuliahan kita yang 2 SKS ini. Nah, ini pengantar buat saya bahwa ketika ini menjadi modal ya, kita bisa melihat bahwa menjadi salah satu hewan model dalam kajian perkembangan biologi perkembangan di hewan adalah katak atau amfibi. Jadi kita melihat bahwa sejak terjadinya fertilisasi, lalu kemudian terjadi ovulasi dan sebagainya, lalu maksud saya ovulasi dulu, lalu fertilisasi, lalu kemudian bagaimana zigot, terbentuknya zigot yang uniselular, yang belum mengalami perkembangan dan masih bersifat uniselular, lalu mengalami proses pembelahan, divisions, dan kemudian berkembang terus-menerus mengalami kemajuan yang progresif secara fungsional dan morfologi dan struktural, maksud saya, sehingga nanti terbentuk individu baru. Makanya kita tidak terlepas dari tahapan-tahapan perkembangan di developmental biology ini yang kita kaji, bahwa pada hewan itu jelas bahwa ada proses gametogenesis, pembentukan sperma dan ovum, lalu bagaimana terjadi pertemuan sperma dan ovum ini dalam proses yang kita kenal dengan fertilisasi, yang kemudian akan terbentuk zigot yang mengalami mekanisme aktivasi metabolisme dan pembelahan, dan kemudian nanti diferensiasi, jadi ada cleavage, atau kalau kita kenal dengan morula gitu, morulasi. Dan lalu ada gastrulasi, yang pada akhir gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan embrionik germinal, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm, yang kemudian ketiga lapisan inilah nanti akan menjadi cikal bakal bagian-bagian dari organ atau jaringan yang definitif yang akan terbentuk di fase organogenesis. Nah, organogenesis adalah fase yang paling rentan terhadap intervensi dari berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, sehingga ini menentukan apakah nanti suatu individu akan mengalami perkembangan normal atau dia akan menjadi individu yang cacat gitu ya. Ini tergantung salah satunya kepada bagaimana proses organogenesis dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya pengaruh-pengaruh negatif dari eksternal dan internal, atau ketika ada zat toksik atau teratogen baik dari produk metabolik individu itu sendiri, induknya, atau dari lingkungan yang mungkin akan mengacaukan proses organogenesis, sehingga kita kenal ada cacat bawaan gitu ya yang terbentuk biasanya pada fase organogenesis ini. Ini merupakan gambaran yang kita sebenarnya di S1 juga sudah membahas, bahwa ketika pada fase embrionik kita akan menemukan ada fase gastrula, di mana nanti terbentuk lapisan-lapisan embrionik yang jelas yang dapat kita karakterisasi. Ada ectoderm, ada mesoderm, dan endoderm.
Dan ada bagian lain yang memang memiliki fat map bernasib menjadi bakal sel germinal atau germ cells yang nanti akan selanjutnya akan berkembang menjadi sperma dan ovum, tergantung kepada apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau betina atau jantan gitu ya. Nah, ektoderm kita lihat dia bisa menjadi bagian-bagian yang definitif lainnya seperti jaringan penyusun epidermis dari kulit, kemudian dia juga bisa menjadi sel-sel saraf, menjadi pigment cell atau melanosit, sedangkan mesoderm itu juga membentuk banyak sekali organ, diantaranya adalah notochord, kemudian jaringan tulang, dan juga saluran ginjal, dan sel-sel darah juga, serta otot gitu ya. Sedangkan endoderm, kita ketahui bahwa endoderm ini secara spesifik memiliki nasib akan membentuk organ-organ dalam atau visceral organ seperti saluran pencernaan, kemudian faring, dan turunannya seperti kelenjar tiroid, kemudian sistem respirasi, jantung juga gitu ya. Jadi masing-masingnya memiliki bagian yang istilahnya fat map gitu ya, peta nasib yang berbeda-beda sesuai dengan lapisan mana nanti dia akan memposisikan diri. Nah, ini barangkali yang perlu kita ketahui, ada proses-proses esensial, proses-proses utama yang mendasar di dalam proses perkembangan. Apa itu? Yang pertama adalah proses metabolisme seluler dari zigot dan embrio itu sendiri. Jadi ini proses yang menentukan dalam perkembangan. Jadi dia menjadi proses prinsip. Kemudian selain cellular metabolism atau metabolisme seluler yang terjadi pada zigot dan pada embrio tentunya nantinya, lalu kemudian apa kejadian penting selama perkembangan adalah cell division atau pembelahan sel. Pembelahan sel ini bisa berlangsung dengan mitosis biasa atau dengan mitosis like divisions. Jadi kalau mitosis itu selalu harus diikuti dengan sitokinesis, pemisahan plasma, membran plasmanya sehingga terbentuk dua sel yang memang terpisah. Tetapi ada kejadian pada proses perkembangan di mana nanti mitosisnya hanya mitosis like divisions. Jadi perkembangan yang menyerupai mitosis, pembelahan yang menyerupai mitosis tetapi tidak identik. Mengapa tidak identik? Kita akan lihat nanti ada organisme yang ketika zigotnya itu membelah, lalu kemudian yang membelahnya itu tidak identik karena tidak terjadi karyokinesis, sitokinesis kurang lebih gitu. Jadi intinya terus membelah tetapi sitoplasmanya tetap dalam satu kesatuan sehingga akan terbentuk suatu sel yang isinya begitu banyak nukleus gitu ya. Nah, ini hanya mitosis like divisions. Jadi yang mendasari proses metabolisme yang terjadi pada zigot dan embrio, jadi kemudian pembelahan-pembelahan sel, lalu kemudian pergerakan-pergerakan sel. Tentu selnya harus bermigrasi, kemudian mengalami perubahan ukuran, bentuk, dan sebagainya, dan juga nanti akan mengalami diferensiasi. Nah, keempat proses ini merupakan persyaratan mendasar untuk terjadinya perkembangan bagi embrio dari zigot yang tadinya unicellular dan undifferentiated yang belum terdiferensiasi menjadi individu yang utuh nantinya. Jadi kita bayangkan misalnya ketika tidak terjadinya cell division, tidak adanya mitosis, maka otomatis zigot tetap akan menjadi unicellular selamanya karena tidak ada pembelahan. Atau misalnya ketika terjadi pembelahan maka dia tidak mencukupi pembelahannya, maka itu juga akan mempengaruhi ukuran dari individu yang terbentuk tadi. Atau misalnya dia membelah tetapi tidak ada pergerakan sel, sehingga suatu populasi sel yang seharusnya bergerak ke arah anterior yang akan membentuk misalnya bagian kepala, dan yang bergerak ke arah posterior akan membentuk bagian ekor, itu tidak terjadi, maka otomatis strukturnya juga tidak akan membentuk dimensi yang definitif, dimensi yang jelas, sehingga tidak jelas mana kepala, mana badan, mana ekor dari seekor hewan. Lalu selain pergerakan, tentu sel-sel harus mengalami diferensiasi karena tubuh suatu organisme, hewan maupun manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan yang sangat differentiated gitu, yang sangat jelas perbedaannya. Jadi apakah dia nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan kulit, menjadi jaringan saraf, menjadi organ saluran pencernaan dan sebagainya, itu tergantung kepada proses diferensiasinya. Jadi tanpa
kesatuan proses dari 4 proses ini, maka zigot itu tidak akan pernah berhasil berkembang menjadi individu utuh yang sempurna. Nah, ketika misalnya nanti kalian ditanya apa sih proses prinsip dari proses perkembangan itu, ya ini gitu ya. Harus adanya proses metabolisme, kemudian ada pembelahan sel, lalu kemudian ada pergerakan sel dan proses diferensiasi. Kita tidak akan banyak membahas cerita tentang cell movement di perkuliahan ini, karena kita masih ingat di kuliah lalu di bioproses kita sudah belajar tentang cell movement ini. Jadi pergerakan sel sudah bahkan satu pertemuan khusus kita membahas tentang pergerakan-pergerakan sel. Nah, pergerakan-pergerakan sel di sana merepresentasikan pergerakan-pergerakan yang juga dialami oleh embrio, gitu, sel-sel penyusun embrio. Maka kita tidak akan terlalu banyak fokus ke sana, dan kita juga tidak akan berbicara tentang cell division, pembelahan sel, karena cell division ini jika sudah banyak kita bahas di S1 gitu ya. Jadi bagaimana misalnya terbentuk pembelahan spiral dan sebagainya, dan juga proses mitosis itu sendiri kita sudah banyak tahu. Tetapi saya ingin mengupas sedikit tentang metabolisme seluler dan diferensiasi ini. Nah, kita cerita tentang metabolisme seluler. Jadi kapan sih zigot itu mulai aktif secara metabolisme? Perlu kita ketahui bahwa keunikan dari ovum, dari sel telur, dari manusia maupun hewan adalah dia memiliki kapabilitas, memiliki potensi untuk mudah diinduksi metabolismenya. Jadi faktor pemicunya ini kalau secara alami dalam konteks reproduktif adalah zat yang dirilis oleh sperma. Kita lihat di sini ketika terjadi fertilisasi, sperma akan masuk menembus zona pellucida, kemudian memasuki perivitelin, dan kemudian nanti dia akan berfusi membrannya tentu. Tapi apa yang penting kita lihat di sini bahwa sperma itu melepaskan protein yang dikenal dengan fosfolipase C. Nah, fosfolipase C inilah yang menjadi trigger, menjadi pemicu bangkitnya aktivitas metabolisme dari ovum ketika dia difertilisasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebenarnya ketika kita ingin mengaktifasi ovum-ovum yang mungkin tidak difertilisasi. Jadi ovum ini bisa dibangunkan dengan fosfolipase C dari sperma, bisa dibangunkan dengan kejurutan listrik metabolismenya, bisa juga dibangunkan dengan zat-zat pemicu lain gitu ya. Bahkan ada senyawa antibiotik yang bisa mengaktifasi metabolismenya. Jadi kita lihat di sini pada jalur yang normal, pada kondisi yang secara alami terjadi ketika terjadi fertilisasi, maka sperma melepaskan fosfolipase C. Lalu fosfolipase C ini nanti akan berinteraksi dengan ada molekul namanya PIP2 ini, fosfoinositol difosfat. Dia itu adalah bagian dari unit yang berada di permukaan vesikel. Jadi kita tahu di dalam ovum ini, barangkali kita semuanya sudah membahas tentang struktur ovum ketika S1 ya. Jadi di dalam ovum itu ada vesikel-vesikel, ada kantong-kantong gitu ya, yang banyak di sitoplasmanya. Nah, vesikel-vesikel itu di permukaannya terdapat fosfoinositol difosfat. Yang ketika fosfoinositol ini berinteraksi dengan fosfolipase C, itu akan men-trigger suatu reaksi gitu ya. Apa reaksinya? Adalah fosforilasi dari fosfoinositol difosfat. Jadi penambahan gugus fosfat, maka nanti akan terbentuk inositol trifosfat. Dan juga rilisnya kalsium, karena di permukaan ini juga ada kalsium yang menempel gitu ya. Nah, rilisnya kalsium dan kemudian terbentuknya inositol trifosfat. Kalian lihat salah satunya juga di asil gliserol nanti, DAC ini di asil gliserol. Tapi lihat di sini, inositol trifosfat itu ternyata memiliki reseptor di permukaan retikulum endoplasma kasar. Endoplasmic reticulum ini. Nah, endoplasmic reticulum, kita tahu retikulum endoplasma itu sebenarnya merupakan tempat penyimpanan kalsium di dalam sel. Bukan hanya di ovum saja, di sel manapun pasti ada kalsium di dalam, cadangan kalsium yang banyak di endoplasmic reticulumnya. Nah, inositol trifosfat itu memiliki reseptor, yang reseptornya itu berada di bagian saluran kalsium
di membran endoplasmik retikulum ini. Sehingga kita tahu ketika inositol trifosfat ini berikatan dengan reseptornya, dan ini akan membuka saluran kalsium. Sehingga karena kalsium itu banyaknya di dalam endoplasmik retikulum, maka ketika salurannya terbuka, maka dia akan menuruni gradien konsentrasi. Dia akan keluar dan kemudian membanjiri sitoplasma dari ovum. Jadi awalnya dia dikurung di dalam endoplasmik retikulum, lalu karena salurannya dibukakan oleh interaksi antara inositol trifosfat dan inositol dan reseptornya, maka dia akan keluar. Nah, inilah kemudian mulai terjadi proses fisiologi pada embrio, pada zigot atau ovum, kurang lebih masih dalam konteks ovum di sini ya, karena dia sudah difertilisasi, ovum yang sudah difertilisasi, maka akan terjadi peningkatan kadar kalsium di dalam sitoplasma ovum. Nah, peningkatan kadar kalsium inilah yang menjadi kunci penting. Apa pentingnya? Kalian lihat, ketika kalsium itu meningkat, maka dia akan memicu mobilisasi granula korteks. Granula korteks ini memang sudah ada di sitoplasma, tetapi ketika ada kalsium nanti dia akan didorong untuk bermobilisasi ke arah membran dari ovum itu. Nanti dia akan melepaskan isinya, granula korteks. Di S1 kita sudah bahas bagaimana nanti dengan lepasnya granula korteks ini tentu akan membentuk barir membran fertilisasi namanya gitu ya, yang akan menjadi penghambat sperma lain masuk. Karena dia akan membentuk seperti dinding semen di sini nanti granula korteks. Ini penting peran kalsium di sini. Tetapi dalam konteks metabolisme, kita lihat bahwa pertama, kalsium ini penting untuk dia akan memicu terjadinya resumption of cell cycles. Jadi dia akan memicu, karena kita tahu ovum itu kan sebelum difertilisasi dia belum selesai proses meosisnya. Nah, maka dengan adanya fertilisasi nanti dia baru akan menyelesaikan proses meosisnya. Nah, proses meiosis itu bagaimana dia mulai diselesaikan prosesnya adalah dengan pemicuan dari peningkatan kadar kalsium ini. Jadi kalsium dependent saccharin, ensiklin B1, jadi akan mengalami degradasi molekul ini karena ada kalsium tadi, maka dia akan memicu penyelesaian dari proses meiosis dari ovum itu sehingga selesailah. Nah, kemudian dari konteks metabolisme, apa yang paling penting adalah bahwa kalsium ini dia akan memicu proses aktivasi dari mRNA dari ovum itu sendiri. Jadi dia akan memicu proses translasi dari mRNA. Kita tahu ketika suatu gen, kalian sudah jelas tahu bagaimana proses di dogma sentral kita sudah membahas. Ketika suatu gen teraktivasi, maka dia akan ditranskripsi menjadi mRNA. mRNA ini nanti akan ditranslasi di ribosom menjadi protein. Nah, proteinnya bisa macam-macam, ada yang enzim, ada protein struktural, ada protein fungsional, ada protein regulator gitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi cikal bakal bangkitnya proses metabolisme dari ovum. Ketika kalsium yang meningkat di sitoplasma, nanti dia akan memicu aktivasi dari mRNA yang hasil transkripsi dari gen-gen dari ovum itu, maka nanti dia akan membentuk proses pembentukan protein nanti gitu ya. Maka aktiflah enzim-enzim dari ovum ini. Enzim-enzim apa yang banyak? Tentunya enzim-enzim yang dibutuhkan untuk proses metabolismenya gitu ya. Proses metabolisme. Termasuk kalau kalian lihat misalnya di sini kalsium itu akan memicu pembentukan pronukleus gitu ya. PLC nanti akan dimobilisasi di sini atau fosfolipase C juga akan masuk ke sini. Dan kemudian akan terbentuk pronukleus. Nah, itu tentunya proses di mana akan secara fisiologis si ovum yang kemudian statusnya meningkat menjadi zigot, tentunya karena dia sudah difertilisasi, dia bangkit. Dia bangkit, dia aktif secara metabolik dan dia akan membentuk zigot nantinya. Yang zigot inilah yang nantinya karena enzim-enzim dan untuk proses metabolismenya menjadi aktif, maka terjadilah proses metabolisme. Dia akan memiliki sumber energi dan kemudian dengan sumber energi itulah dia akan mulai menyiapkan diri untuk membelah. Nah, maka yang menjadi kunci kalau kita lihat sebenarnya proses aktivitas dari suatu zigot
atau suatu opum ketika dia teraktivasi adalah kita bisa mengukur aktivitasnya dari gelombang kalsium. Jadi ini yang putih-putihnya ada kalsium wave, gelombang kalsium, peningkatan kadar kalsium di dalam sitoplasma. Ini bisa dipindai. Jadi dengan teknologi kalsium imaging biasanya kita bisa mengukur atau memvisualisasikan apakah opum ini sedang aktif ataukah dia tidak aktif. Bagaimana kita membuktikannya? Salah satunya adalah dengan mengukur kadar kalsium di dalam sitoplasma. Mengapa kadar kalsiumnya mengindikasikan aktivitas ya seperti ini tadi gitu ya. Kalau ada aktivasi dari sini maka jelas kalsium di dalam retikulum endoplasma akan dimobilisasi keluar ke sitoplasma. Maka itu menandai terjadinya aktivasi metabolisme dari opum ini. Nah, ini misalnya visualisasi dari suatu zigot ketika belum terjadi, ini masih waktu 0 menit 0 detik, lalu kemudian seiring perjalanan waktu karena prosesnya terus terjadi, jadi ada fosfolipase C yang mengaktifasi sehingga retikulum endoplasma, maksud saya kalsium dari retikulum endoplasma keluar ke sitoplasma, maka kalsium itu akan membanjiri sitoplasmanya gitu ya. Sehingga pada menit ke-8,5 gitu ya, ini terjadi peningkatan yang penuh gitu, full. Nah, inilah yang bisa diukur. Jadi dengan alat flow cytometer kita bisa mengukur kadar kalsium ini. Pada mencit, pada zigotnya mencit ini seperti ini. Jadi naik turun ininya, ada osilasi gitu ya. Tetapi pada xenophus, pada kelompok kata itu gelombang kalsium di sini, kadar kalsiumnya itu melonjak seperti ini gitu ya. Tapi berbeda lagi misalnya. Jadi ini bisa juga menjadi penciri karakterisasi dari individu. Ada zigot gitu ya. Masing-masing taksa itu memiliki pola gelombang kalsium yang berbeda gitu ketika dia mengalami peningkatan aktivitas gitu ya. Nah, seiring dengan meningkatnya metabolisme, kebutuhan energi bagi suatu zigot, tentu dia harus membelah, kemudian tentu butuh energi, butuh bahan-bahan dasar gitu ya. Maka kita lihat bahwa suatu zigot, dia membutuhkan glukosa. Jadi dia mengambil glukosa, piruvat, asam amino, nutrien-nutrien lain, dan tentunya oksigen di sana. Kemudian, dan dia karena dia bermetabolisme, maka jelas produk metabolisme dari sel yang menghasilkan laktat, amonium, asam amino, kemudian enzim-enzim lainnya. Kemudian ada beberapa senyawa-senyawa regulator dan termasuk ubiquitin. Nah, orang itu biasanya juga bisa mengakuisisi atau mengukur, mengevaluasi apakah zigot ini merupakan zigot yang sehat walafiat dalam perkembangannya atau zigot yang mengalami gangguan secara metabolik adalah dengan mengukur produk-produk sisa ini. Jadi tapi tentunya dengan in vitro gitu ya, kita bisa mengambil, memanen produk-produk ini gitu ya, laktat, amino dan sebagainya ini. Jadi ini bisa dijadikan semacam biopsi gitu ya. Kita ukur kadar dan kita analisis senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh suatu embrio, maka kita bisa menakar bagaimana kesehatan dari embrio itu yang sedang berkembang. Ini banyak digunakan orang untuk studi misalnya perkembangan bayi tabung gitu ya. Jadi untuk melihat zigot apakah dia memiliki aktivitas yang memungkinkan dia untuk menjadi individu yang viable, yang sehat walafiat nanti, atau dia merupakan zigot yang inkompeten, yang tidak memiliki kapabilitas yang baik gitu untuk berkembang. Ini secara metabolik kita lihat bahwa embrio atau zigot lain, zigot sampai embrio nanti, kalau zigot tentu dia baru hanya satu sel, lalu kemudian dia akan menjadi embrio ketika dia sudah memiliki bersifat multiseluler gitu ya. Jadi ini embryonic stage-nya, jadi mulai hari ke-0, hari ke-1, hari ke-2 sampai hari ke-5, ternyata kita lihat bahwa metabolisme dari zigot itu mengalami perubahan alur gitu ya, perubahan jalur metabolismenya. Pada tahap awal kita lihat bahwa ternyata zigot aktif dalam mengambil atau menggunakan piruvat, dan kemudian dia akan menambahnya juga selain dengan piruvat juga laktat. Jadi sumber energinya itu pada tahap awal, kalau ini pada humans, pada mamal ini dia kurang lebih gitu ya. Jadi hari ke-0 sampai hari ke-0 hari ke-1 itu dia hanya menggunakan piruvat untuk sumber energinya. Lalu kemudian mulai hari kedua
sampai hari ketiga dia menggunakan pirupat dan laktat untuk sumber energi sehingga dia bisa melakukan metabolismenya. Nah, jalur apa yang digunakan ya tentu kalau kita lihat bagaimana pirupat digunakan untuk sumber energi ya melalui siklus TCA ini gitu ya. Kalau yang kita kenal dengan siklus Krebs gitu ya. Kemudian laktat juga seperti itu. Tetapi pada hari berikutnya, pada perkembangan lanjut dari embrio, dia tidak lagi menggunakan sumber energi dari pirupat dan laktat, tetapi dia memanfaatkan glukosa. Jadi kebutuhannya berubah, sumber energinya itu beralih ke glukosa sehingga proses metabolismenya itu switch-nya adalah ke glikolisis. Jadi dari proses ini untuk metabolisme pirupat dan laktat, lalu kemudian dia akan switch ke glikolisis karena sumber energinya berganti menjadi glukosa. Nah, ini menjadi indikator juga bahwa fase ketika tahap ini tentu pirupat namanya metabolisme tentu membutuhkan enzim-enzim. Lalu bagaimana enzim ini diaktifasi? Ya pada tahap awal kalian lihat di sini protein penyusun enzim itu dan juga untuk berbagai macam kebutuhan metaboliknya itu enzim-enzimnya disintesis dari mRNA-nya ibu, dari maternal mRNA. Jadi mRNA ovum tadi yang kita lihat tadi gitu ya, karena mRNA material genetik yang tadi dipicu oleh salah satunya oleh peningkatan kadar kalsium di dalam sitoplasma tadi. Sehingga mRNA-nya ini ditranslasi di retikulum endoplasma dan dia akan menjadi protein. Nah, protein itu salah satunya adalah protein yang menjadi enzim. Apakah itu enzim pengurai pirupat atau enzim pengurai laktat gitu ya. Nah, tapi kemudian itu hanya berlangsung 1 hari. Setelah itu sumber gen pengkode untuk protein-protein tersebut adalah genom embrionik itu. Jadi di sini sudah ada intervensi gen dari fraternal, dari bapak gitu ya, dari sperma, sumbangan gen dari sperma tadi dikombinasikan dengan gen-gen yang dikodekan oleh maternal DNA-nya itu, sehingga sumber proteinnya ini akan lebih banyak. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa kalau maksud saya di sini masih fase aktivasi gitu ya. Jadi dia masih menggunakan sumber-sumber ini. Tetapi di sini ketika fase lanjut hari ketiga dan hari kelima, kalian lihat sumber enzim-enzim untuk proses glikolisis. Kalian sudah belajar di biokimia bahwa glikolisis itu banyak sekali enzim yang terlibat. Maka enzim-enzim itu dia diperoleh dari gen-gen pengkode enzim itu merupakan gen-gen yang ditranskripsi dari genom embrionik ini gitu ya. Jadi sudah memanfaatkan gen-gen pengkode dari embrio. Nah, ini kita lihat perjalanan metabolismenya. Ini sama ilustrasinya, kalian lihat bahwa ada switch, ada pergantian ketika tahap cleavage awal, mulai dari zigot, kemudian 2 sel dan 8 sel dan seterusnya, itu dia menggunakan jalur ini yang lebih banyak. Jadi si zigot ini, si embrio lah kurang lebih kalau sudah seperti ini gitu ya, dia lebih banyak menggunakan pirupat. Lalu pirupat dan laktat sebagai sumber energinya. Jadi dengan jalur pentosa fosfat ini belum aktif tapi lebih banyak ke sini gitu ya. Jadi pirupat, kemudian nanti dia akan di metabolisme tentu memasuki fase siklus produksi energi di mitokondria sehingga dihasilkan ATP dan juga dibutuhkan untuk proses sintesis lemak nantinya gitu ya dari produk asetil-CoA-nya. Nah, tetapi ketika dia memasuki fase lanjut seperti skema yang saya perlihatkan tadi, bahwa dia switch dari penggunaan pirupat dan laktat, dia berganti penggunaan glukosa. Sehingga penggunaan pirupat itu menjadi sedikit gitu ya, bahkan nanti menjadi sangat minim. Sehingga jalur metabolisme penggunaan energinya dia menggunakan jalur glikolisis. Jadi dengan pentosa fosfat pathway, kemudian enzim ini, jadi enzim-enzimnya juga berganti gitu ya. Misalnya kalau di sini tentu pirupat dehidrogenase dan sebagainya dibutuhkan, tetapi di sini kalian lihat misalnya fosfofruktokinase yang dibutuhkan, jadi enzimnya juga sudah berganti gitu ya. Dan nanti produk energinya juga dia akan sama-sama menghasilkan ya
dia akan namanya produk pirupat. Kalau sudah menjadi pirupat ya nanti dia akan memasuki siklus Krebs gitu ya, yang menghasilkan energi. Tetapi kalian lihat juga nanti dia sama-sama menghasilkan asetil-CoA dan juga proses sintesis lipid. Nah, mengapa lipid ini dibutuhkan? Asetil-CoA juga nanti bisa menjadi asam amino dan sebagainya. Jadi selain kebutuhan energi, sumber energi ATP, dan juga tentu embrio ini butuh bahan dasar. Jadi dia butuh protein, butuh membran, butuh lemak untuk misalnya pembentukan membran baru dan sebagainya, untuk pembentukan organel-organel baru gitu ya. Maka ini kita lihat dari aspek tinjauan dari bagaimana metabolisme. Karena saya berbicara tadi bahwa konteks perkembangan, proses perkembangan yang terpenting salah satunya adalah dimulai dengan inisiasi proses metabolisme dari suatu embrio atau zigot yang sedang berkembang. Lalu kita akan melihat jadi saya loncati cell divisions-nya, pembelahan sel, saya loncati fase yang ini tadi gitu ya, cell division dan cell movement-nya, karena kita sudah berbicara tentang cell movement di kuliah sebelumnya, dan cell divisions pun saya yakin kalian sudah membahas itu di biologi sel. Nah, bagaimana jadi kita loncat ke tahap berikutnya adalah proses diferensiasi. Jadi tahap maksud saya adalah konsep keempat adalah konsep bahwa embrio yang berkembang atau proses perkembangan developmental biology, proses pentingnya adalah proses diferensiasi dari sel. Nah, bagaimana proses specifying identity? Jadi penspesifikan identitas dari masing-masing sel penyusun zigot. Kita lihat bahwa zigot itu merupakan sel yang uniselular dan dia bersifat indifferent. Jadi dia belum terdiferensiasi menjadi bagian-bagian yang khas, yang khusus. Tetapi kemudian dia akan mengalami proses diferensiasi. Nah, di sini kita akan mengenal ada namanya proses komitmen. Jadi sel komitmen. Jadi sel sendiri punya komitmen. Itu dia kurang lebih seperti fate gitu, seperti nasib. Bahwa sel ini dia akan menjalani proses diferensiasi mengikuti alur nasibnya, fate map. Seperti apa dia akan kalau dia maksud saya ectoderm, tentunya dia akan memiliki fate secara natural, dia akan membentuk bagian-bagian yang memang menjadi destininya ectoderm. Dia akan menjadi kulit misalnya, dia akan menjadi bagian dari rambut dan sebagainya. Tetapi kalau dia endoderm, tentu fate-nya itu komitmennya dia akan berkembang menjadi misalnya bagian saluran pencernaan atau paru-paru gitu ya, atau hati gitu ya. Jadi masing-masingnya memiliki komitmen yang berbeda. Tetapi komitmen ini dia memiliki karakter. Jadi suatu sel, kalau kita ilustrasikan di sini ya, ini adalah suatu embrio, lalu kemudian terdiri dari 3 populasi sel yang berwarna kuning, yang di sini disilakan sebagai populasi yang akan berkembang menjadi sel saraf, nasibnya akan atau fate-nya menjadi sel saraf. Ada sel-sel yang ini yang berwarna kemerahan, dia memiliki fate menjadi sel otot. Jadi bagaimana kita mengetahui apakah komitmen dari sel ini dia bersifat spesifikasi atau dia bersifat determinasi? Kita lihat di sini, ini merupakan proses spesifikasi. Jadi ketika kita untuk membuktikannya, jadi dia ternyata spesifik. Dia hanya spesifik menjadi neuron. Dia hanya spesifik menjadi sel otot. Dia tidak akan terpengaruh oleh faktor lain pun, dikondisikan dimanapun, dia tetap akan seperti itu gitu ya. Nah, kita lihat di sini ketika kita ambil misalnya 1 unit sel ini, kita kultur di MedCube, nanti dia akan berdiferensiasi menjadi sel otot saja. Dia tidak akan berubah menjadi sel lain. Atau kemudian bakal sel saraf, dia juga ketika kita kultur dia hanya akan menjadi sel neuron saja. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kondisi kalau di sini tadi yang dikoleksi adalah 1 single cell, artinya dia tidak kita beri kesempatan untuk berinteraksi dengan sel-sel lain di sekitarnya. Maka dia hanya all by itself gitu ya. Dia hanya alone di sana, maka tidak ada faktor lain yang akan mempengaruhinya. Interaksi antara sel dengan sel lainnya tidak ada. Jadi dia sendiri yang menjalani proses diferensiasinya. Tetapi kita lihat di sini ilustrasi ini, ketika diambil secara bersamaan sel yang tadinya akan secara spesifik menjadi sel otot,
digabungkan dengan sel-sel yang secara spesifik akan menjadi sel saraf, lalu kemudian kita kultur bersama. Nah, tentunya kalau kita kultur bersama-sama seperti ini, di sini kan ada interaksi antara sel yang nasibnya akan menjadi sel otot dengan sel yang nasibnya akan menjadi sel saraf. Nah, kita lihat di sini ternyata spesifikasinya itu bisa berubah. Jadi tadi yang kalau dia sendirian, dia nasibnya itu sebenarnya menjadi sel otot, tetapi karena ada pengaruh dia menjadi pengaruh dari sel-sel sekitarnya yang karakteristiknya nanti akan berubah menjadi sel saraf, maka nanti dia akan bisa berubah menjadi, seharusnya dia menjadi sel otot, dia berubah menjadi sel saraf. Karena adanya interaksi dengan sel-sel sekitarnya. Nah, inilah yang dikenal dengan proses ininya, perubahan dari spesifikasinya gitu ya. Jadi dia labil proses spesifikasinya itu. Nah, tetapi ada proses spesifikasi yang kita kenal dengan proses determinasi gitu ya. Jadi dia memang determine, dia memang punya komitmen yang sangat tegas bahwa apapun yang terjadi dengan dia, di lingkungan manapun dia akan dikondisikan, dia akan tetap menjadi sel sesuai nasibnya. Nah, kita lihat di sini kemungkinannya kalau dia digabungkan, kalau dia memang bersifat hanya spesifikasi, dia bisa berubah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, oleh interaksi dengan sel-sel sekitarnya. Maka dia bisa berubah nasibnya menjadi sarafnya dari sel otot berubah menjadi sel saraf gitu ya. Tetapi kalau dia memang karakteristiknya determinasi, maka mau dia dipengaruhi ada interaksi atau tidak ada interaksi. Kalau ini tidak ada interaksi dengan sel-sel sekitarnya, kalau ini ada interaksi, maka dia tetap akan berubah menjadi sel, berdiferensiasi menjadi sel otot. Jadi dia bersifat determinasi. Makanya dikenal dengan ada komitmen spesifikasi yang artinya dia memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan nasib tergantung kepada kondisi interaksi dia dengan sel-sel sekitarnya. Jadi sel-sel di sekitarnya itu mempengaruhi dia. Kalau dia dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain, maka sel-sel sekitarnya juga akan berbeda-beda gitu ya. Kalian misalnya populasi dia diistilahkan dengan kelompok sel saraf lah, misalnya bakal sel saraf misalnya, kalian dipindahkan dari provinsi Bengkulu misalnya lalu pindah ke Sumatera Barat, maka lingkungan manusia orang-orang di Sumatera Barat tentu akan mempengaruhi perkembangan. Nah, itu kurang lebih analogi dari proses spesifikasi ini. Jadi dia sangat bergantung kepada bagaimana sel-sel sekitarnya memberikan pengaruh kepada dia. Tetapi berbeda dengan determinasi, mau seperti apapun lingkungan di sekitarnya, dia akan tetap menjalani nasibnya berdiferensiasi membentuk sel-sel atau jaringan yang memang sudah menjadi destininya. Nah, spesifikasi ada yang dikenal dengan spesifikasi autonomus. Jadi autonomus itu dia bersifat spesifik dan dia autonomus karena dia di dalam sitoplasmanya itu, kalian lihat di sini, di dalam sitoplasmanya itu sudah ada yang namanya sitoplasmic determinant. Jadi sudah ada zat-zat ya kurang lebih ya, kebanyakan adalah molekul-molekul protein pensinyal spesifik yang dia menjadi karakteristik penentu dia nanti akan berdiferensiasi menjadi apa. Kalau kalian lihat misalnya di sini, ketika dia menjadi zigot dan embrio yang utuh, kita melihat ada dua populasi sel di sini, ada yang berwarna abu-abu dan ada yang berwarna kemerahan seperti ini, maka ternyata mereka memiliki fat yang berbeda. Apa fatnya? Kalian lihat ketika dia berkembang di tahap lanjut, itu sel-sel yang berwarna ini, dia membentuk sel-sel yang bersilia. Nah, itu kan spesifikasinya dia membentuk sel yang bersilia. Karena di dalam sitoplasmanya itu sudah ada karakter tertentu, sudah ada faktor-faktor zat-zat tertentu, protein kebanyakan, yang memang nanti akan memicu pembentukan silia dengan karakter spesifik dari sel tersebut. Nah, ketika kita isolasi sel ini di tahap awal sebelum dia berkembang menjadi sel yang terdiferensiasi membentuk sel bersilia, kita isolasi, lalu kemudian dia juga akan mengalami proses perubahan membentuk sel yang bersilia. Karena mengapa di dalam sitoplasmanya ini sudah ada faktor penentu bahwa dia karakteristiknya seperti itu. Juga misalnya kalau kita isolasi sel-sel yang berwarna ini, maka dia nanti juga akan membentuk sel-sel yang tidak bersilia. Jadi dia bersifat autonomus.
Jadi dia secara mandiri memang sudah memiliki karakteristik penentu untuk menjadi apa, karena di dalam sitoplasmanya sudah ada pengatur khusus. Nah, ini juga misalnya kalau di embrio ini kalian lihat ada daerah di sini yellow crescents ini yang nanti ternyata daerah tersebut memiliki posisi khusus nanti ketika dia berkembang menjadi pada tahap lanjut menjadi embrio seperti ini, maka kita tetap bisa melacak daerah ini. Dia hanya menjadi bagian khusus, jadi sesuai fate-nya. Ini juga misalnya bagian-bagian anterior posteriornya itu sudah memiliki fate. Atau misalnya juga seperti ini, kita lihat bahwa ini pada kondisi tahap awal gitu, zigotik, ternyata masing-masing formasi posisinya itu dia nanti akan menjadi bagian-bagian khusus. Ada yang akan menjadi neural tube, ada yang akan menjadi bagian yang kita kenal dengan endoderm, kemudian ada yang ectoderm, di bagian luar ini akan bentuk komponen epidermis gitu ya. Ada misalnya dia hanya berupa bagian dari mesenkim. Jadi ini sesuai dengan proses ininya. Atau yang kita lihat lagi misalnya ini proses autonomous specifications. Ini mengilustrasikan apa sih bentuk salah satu wujud dari zat penentu di dalam sitoplasma itu. Nah, kalian lihat ini adalah masih dalam bentuk telur, egg, yang baru difertilisasi. Nah, di sini ternyata di bagian animal pole-nya ini kita lihat bahwa dia memiliki ada mRNA. Jadi mRNA-nya itu hanya berlokasi di sini, gitu ya, diakumulasikan di satu sisi. mRNA apa? mRNA macho. Jadi gen macho ini gen untuk perkembangan otot. Makanya kalau di ini kan di istilah gaulnya kan macho. Macho itu kan kebanyakan muscle gitu ya, lebih berotot kayak Ade Rai gitu ya. Nah ini inilah yang mencirikan tadi kalau kita lihat autonomusnya itu, karena mengapa ketika si telur ini membelah zigot, maksud saya nanti ketika dia difertilisasi dia membelah, maka nanti hanya akan ada bagian tertentu dari sel-sel ini yang memiliki di dalam sitoplasmanya itu ada mRNA untuk macho ini. Hanya ini gitu ya. Sementara yang ini tidak. Maka kita tahu ketika ini dia berkembang, berdiferensiasi, maka dia yang ini berbeda nanti. Karena dia sudah punya faktor penentu di dalamnya, dan ini tentu akan memiliki fate, memiliki nasib yang berbeda. Karena dia tidak memiliki faktor sitoplasmik determinan di sini, dia tidak memiliki mRNA di sini, mRNA untuk maco maksud saya ya. Maka yang sel B41 ini nanti dia akan memiliki nasib, kita bisa lacak, dia akan membentuk sel otot, bagian dari sel otot. Sedangkan yang ini tidak gitu ya. Jadi itu menentukan secara otonomus dia sudah memiliki fate yang jelas. Ini misalnya hanya berupa eksperimen, orang pada kondisi ketika zigot ini mulai membelah, kalian lihat bahwa ini dibagi-bagi nanti gitu ya. Jadi ini bisa terbagi 2-3 sel gitu ya. Nah, kemudian ada eksperimen yang mencoba untuk mendeplesi atau menurunkan kadar mRNA ini. Bisa dengan menyuntikkan zat perusak mRNA, sehingga kadar mRNA di satu sisi ini hilang, maka hanya sedikit. Ada juga yang misalnya ditambahkan, jadi dari zigot ini lalu kemudian diinjeksikan ke sel-sel ini akan memiliki mRNA ini, sehingga nanti nasibnya akan berubah karena dia di dalam sitoplasmanya sudah ada mRNA pengkode untuk pembentukan otot. Nah, maka ini bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau yang ini mungkin dia akan normal dengan komposisi ototnya, yang ini tentu hanya sedikit produksi otot bagian-bagian dari embrio dari individu nanti berkembang, yang ini tentu akan banyak sekali, dia akan mengalami semacam hipertrofi otot gitu dengan otot yang banyak gitu ya. Nah, ini memperlihatkan bagaimana proses diferensiasi. Jadi ada autonomous specifications karena di dalam sitoplasma masing-masing sel zigot itu sudah ada faktor penentu. Tetapi ada yang conditional specifications. Nah, spesifikasi kondisional ini apa maksudnya adalah bahwa spesifikasinya dia akan jadi apa itu ditentukan oleh posisinya, dia itu berlokasi di mana. Jadi interactions dependent fate, dia tergantung kepada
interaksi dengan sel-sel sekitarnya. Jadi ini misalnya pada embrio katak kita lihat ada populasi sel yang berada di bagian ini yang dikenal dengan normal back cells. Lalu populasi sel ini tentu dia akan berkembang menjadi bagian-bagian tertentu nanti gitu ya, sesuai dengan ini tadi. Kalau kalian lihat di sini di bagian di sini dia akan membentuk misalnya bagian ectoderm gitu ya, ectoderm atau neural ectoderm di daerah ini. Sedangkan di bagian bawahnya dia akan membentuk di daerah sini dia hanya membentuk endoderm. Nah, tentu kalau kita lacak di sini misalnya ketika sel-sel yang seharusnya membentuk ectoderm nasib alaminya, lalu kemudian kita manipulasi dia, kita pindahkan dia ke daerah sini, daerah bawah, maka nanti dia tidak akan berkembang membentuk ectoderm, tetapi dia berkembang membentuk endoderm sesuai daerah sekitarnya itu. Nah, inilah dia dipengaruhi oleh interaksi. Jadi dia dipengaruhi oleh sel-sel sekitarnya yang memang memiliki nasib di sana. Nah, jadi dia sudah ditentukan. Dia tidak komitmen di sini gitu ya. Dia tidak determinan gitu ya. Jadi dia tergantung kepada sel-sel sekitarnya. Kalian lihat kalau dia dipindahkan ke sini, dia akan berubah menjadi bagian dari sel-sel ini. Tidak akan membentuk ectoderm. Atau misalnya ada kondisi ketika sel-sel ini di-remove, daerah ini dipotong, dibuang, maka ternyata akan ada sel-sel lain yang menggantikannya, sehingga perkembangannya tetap normal. Nah, ini conditional specification atau spesifikasi kondisional dari embrio, dari suatu sel, penyusun embrio atau zigot, itu ada yang memang di dalam sitoplasmanya sudah membentuk faktor determinan, ada yang dia tergantung kepada kondisi di sekitarnya. Gitu ya. Nah, ini juga misalnya bisa secara fisik, kalau ini kan posisi gitu ya, interaksi dengan sel-sel sekitarnya itu disesuai dengan posisi alami, tetapi misalnya ini dengan faktor fisik dikondisikan supaya interaksi antar sel itu berubah. Kalian lihat pada perkembangan normal, pembelahan normal, dia akan seperti ini. Bagian tengah akan memposisikan seperti ini, dia akan menjadi animal fold, bagian bawahnya akan menjadi vegetal fold. Sel-sel ini nanti ketika membelah. Tetapi ketika misalnya diberi perlakuan, dia dipenyetkan dengan kelempengan gelas, zigot ini, maka akan ada pressure di sini gitu ya, tekanan, itu kan akan merubah interaksi antar sel. Karena dia kan satu sel lain itu berbeda-beda, maka 8 ini mungkin tidak akan bisa berinteraksi dengan 8A, 8B, itu akan berbeda proses interaksinya gitu ya. Maka nanti ternyata konsekuensinya dia tidak akan membentuk polarisasi seperti ini, animal fold dan vegetal fold seperti ini, tapi dia mix. Jadi dia bergabung di sini. Nah, ini memperlihatkan bahwa nanti kondisi zigot, kondisi sel-sel itu dia dipengaruhi oleh interaksi dengan sel-sel sekitarnya gitu ya. Jadi dia bersifat kondisional spesifikasinya. Tetapi ada tipe ketiga adalah proses spesifikasi ini adalah yang bersifat sinsisial. Sinsisial ini dia kombinasi. Jadi nasibnya itu nanti kombinasi antara memang dia punya potensi di dalam sitoplasmanya yang akan menentukan dia jadi apa, lalu kemudian dia juga dipengaruhi oleh proses interaksi dengan sel-sel sekitarnya. Jadi dia kombinasi daripada itu. Nah, ini kita lihat pada embrionya serangga. Jadi kalian lihat misalnya ini yang saya bilang tadi mitotic like divisions, pembelahan seperti mitosis, tapi dia sebenarnya bukan mitosis karena dia hanya pembelahan karyokinesis saja. Nukleusnya saja membelah tanpa diikuti oleh sitoplasma gitu ya. Nah, ini yang namanya dikenal dengan syncytium. Syncytium itu adalah sel yang zigot yang satu sel, single cell, tetapi kemudian di dalamnya banyak sekali inti. Nah, bagaimana kalau kalian lihat di sini proses pembelahannya, proses divisionsnya, diferensiasinya itu berbeda. Ini tahap awal, di mana baru premitotik, lalu kemudian mitosisnya dimulai dari daerah sini, anterior. Lalu terus menjalar sampai ke bagian posterior, sehingga nanti semua bagiannya mengalami proses mitotik, pembelahan gitu ya, di nukleusnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat serangga itu kan, ini akan menjadi bagian anterior, akan jadi kaput, toraks, gitu. Sedangkan di sini akan menjadi daerah abdomen dan ini biasanya membentuk daerah
posteriornya bagian ekor. Lalu bagaimana polarisasi ini? Apa yang menentukan nasib kok sel-sel di sini? Padahal kan dia kan sama, hanya berupa satu sel yang nukleusnya berbeda-beda gitu ya. Hanya nukleus saja yang berbeda-beda. Dia dalam satu sitoplasma yang bersama. Apa yang mengkondisikan, oh ini daerah sini nanti akan berubah menjadi daerah kepala, ini akan menuju daerah ekor. Jadi ada dua faktor. Faktor pertama memang adalah bahwa faktor-faktor penentu yang kita kenal dengan faktor determinasi tadi, itu sudah dipisahkan sejak awal. Jadi faktor-faktor penentu diferensiasi sel menjadi daerah kepala itu akan disegregasi, akan dibagi ke daerah sebelah sini. Kemudian yang akan faktor-faktor penentu untuk perkembangan ekor dan sebagainya tentu di sini gitu ya, di bagian posterior. Nah, jadi itu ditentukan oleh memang ada faktor endogen di dalam sel itu sendiri. Tetapi di samping itu bahwa posisi nukleus, apakah nukleusnya itu berada di daerah anterior atau posterior atau di daerah middle, itu juga menentukan nanti daerah itu juga akan menjadi apa. Makanya di sini ada dua faktor yang mempengaruhi dia, faktor determinannya yang memisah secara mandiri ke bagian-bagian yang dia akan jadi anterior atau posterior, atau dia akan kalau kalian lihat ditentukan juga oleh posisi dari nukleus itu. Jadi kalau nukleusnya ini misalnya daerahnya daerah sini, maka dia akan berinteraksi dengan nukleus-nukleus di sekitarnya. Tapi kalau di sini nukleusnya di daerah posterior, tentunya teman-temannya berbeda lagi pengaruhnya. Maka itu menentukan juga bahwa nanti dia akan memiliki fate-nya menjadi daerah ekor, misalnya ini kan menjadi kepala. Jadi makanya dikenal dengan syncytial specifications, atau dia merupakan kombinasi dari nasibnya itu ditentukan oleh dua aspek nasib selnya itu. Aspek autonomusnya sendiri karena di dalam sitoplasmanya sudah ada faktor tertentu yang faktor itu, zat-zat itu sudah dimobilisasi di daerah khusus. Lalu kemudian ada faktor yang kita kenal dengan kondisionalnya, pengkondisionalnya adalah ini, nukleus ini. Jadi kalau nanti misalnya salah satu nukleus ini kita pindahkan ke daerah ini, maka nanti dia juga akan mengikuti nasib pengaruh dari sel-sel sekitarnya. Nah, syncytial specification. Jadi secara ringkas kita lihat bahwa spesifikasi autonomus, jadi spesifikasi sel itu, spesifikasi autonomus itu banyak ditemukan pada invertebrata. Jadi kita tahu tadi dia ditentukan oleh molekul-molekul di dalam sitoplasma. Seperti tadi misalnya ya, macho gitu ya, protein macho itu. Itu menentukan apakah daerah mana yang akan berkembang menjadi otot dan sebagainya nanti. Dan kemudian ini banyak ditemukan pada invertebrata. Sedangkan spesifikasi kondisional yang dipengaruhi oleh lingkungannya, jadi tergantung posisinya di mana, ini banyak ditemukan pada vertebrata dan sedikit sekali pada invertebrata. Sedangkan spesifikasi syncytial itu ditemukan pada serangga. Jadi dia specification of body region, jadi bagian-bagian tubuhnya itu dari embrionya itu dia ditentukan oleh dua faktor, oleh interaksi antar nuklei itu dan juga ada faktor sitoplasmik tadi yang sudah dibagi-bagi gitu ya. Jadi ada 3 faktor spesifikasi ini. Nah, jadi kita sudah berbicara tentang proses bagaimana diferensiasi gitu ya. Jadi ketika metabolismenya aktif, maka nanti dia akan mengalami division, akan mengalami pembelahan. Lalu tidak cukup hanya pembelahan, nanti akan terjadi proses diferensiasi gitu ya. Nah, ketika proses diferensiasi berlanjut, maka tentu akan diikuti dengan proses pembentukan organ dengan dimensi yang precise, yang tepat gitu ya, yang kita kenal dengan proses morphogenesis. Maka apa yang menjadi hal penting selama proses morphogenesis? Yang pertama tentu adalah arah dan jumlah siklus pembelahan. Jadi kalian lihat di sini ilustrasinya, misalnya ini adalah akibat dari arah perkembangan benar, arah pembelahan benar. Jadi misalnya kalau ingin membentuk kuncup tungkai, kalian lihat tentu arahnya menonjol. Jadi dia akan bergerak ke arah keluar gitu ya, menjauhi sumbu tubuh seperti ini. Jadi itu arah pembelahannya benar. Tetapi jumlah siklus pembelahannya itu tidak mencukupi. Maka terbentuklah orang yang pokomilia. Mengapa pokomilia? Karena jumlah sel yang terbentuk untuk menyusun tungkainya itu tidak cukup. Karena sel divisinya, jumlah dari pembelahan selnya itu tidak memadai. Maka itu akan berpengaruh kepada
ukuran dari organ nanti. Kalau misalnya arahnya terpengaruh, tidak seperti ini, maka bisa jadi tangannya tidak terbentuk nanti gitu ya. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa selama proses morfogenesis, selain jumlah pembelahan juga diatur, kemudian arah pembelahan juga, dan juga terjadi perubahan bentuk sel. Ya, kalau dia akan membentuk misalnya seperti ini untuk apa namanya fade, atau kalau pada bebek misalnya dia gitu ya, dia akan membentuk seperti ini. Kalau ini pada kelelawar, nah tentu ada proses pemipihan sel, kemudian perubahan sel dari kubus misalnya menjadi silindris dan sebaliknya gitu ya. Ada sel pipi menjadi sel silindris gitu ya. Itu ditentukan selama proses perkembangan. Jadi tanpa adanya perubahan bentuk sel juga tidak akan terjadi pembentukan dimensi tubuh yang tepat. Dan juga kita sudah tahu tadi ada proses migrasi sel. Tidak mungkin sel ini akan terjadi penonjolan kalau sel-sel itu tidak berpindah juga selain membelah gitu ya. Dan juga yang penting adalah cell death, kematian sel. Mengapa kematian sel penting dalam proses morfogenesis, terutama yang kematian sel yang terprogram, yang kita kenal dengan apoptosis. Kalian sudah belajar di semester lalu, saya yakin. Mengapa apoptosis menjadi faktor penentu? Kalian lihat di sini misalnya pada kelelawar itu tidak terjadi proses apoptosis selama proses morfogenesis dari tungkai anteriornya. Maka akan tetap ada web di sini, akan terbentuk selaput di antara digiti-digitinya. Tetapi pada mouse dan juga pada manusia, pada mamalia yang lainnya, itu harus terjadi proses apoptosis di celah-celah interdigital gitu ya. Sehingga nanti akan terbentuk jari yang utuh. Kalau enggak, kita akan seperti bebek gitu ya. Nah, ini cell death itu menjadi juga penting gitu ya. Programmed cell death-nya itu kematian sel yang terprogram melalui apoptosis. Nah, kemudian selain itu juga kita lihat bahwa terjadi perubahan komposisi dari membran sel dan juga produk yang dikeluarkan oleh sel-sel selama proses perkembangan itu. Salah satunya adalah sel-sel itu mengalami perubahan-perubahan dalam melepaskan senyawa-senyawa yang kita kenal dengan matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler ini seperti fibronektin, kolagen, laminin, kemudian dan banyak sekali gitu ya. Yang penting berada di lingkungan sekitar sel-sel embrio, penting mereka untuk sarana komunikasi antar sel, untuk pergerakan sel, pemberi sinyal arah pergerakan sel ketika dia harus bermigrasi ke arah mana, dan juga dia biasanya menjadi deposit di mana zat-zat yang dibutuhkan oleh perkembangan embrio, penting sekali gitu ya. Jadi saya pikir itu pengantar dari saya gitu ya tentang prinsip-prinsip yang perlu kita pahami untuk memahami proses developmental biology, ini proses perkembangan terutama dari hewan gitu ya. Nah, pada tumbuhan juga seperti itu, tetapi biasanya pada tumbuhan tidak terjadi proses migrasi yang visible, yang prominent, yang bisa kita lihat observasi secara jelas seperti pada hewan gitu ya. Tetapi konsep dasarnya sama, bahwa selama proses perkembangan itu ada kejadian-kejadian penting yang kita pahami adalah perubahan metabolisme, aktivitas metabolisme dari embrio, dari sel-sel itu sendiri, terjadinya pembelahan sel, kemudian terjadinya pergerakan-pergerakan sel, dan juga diferensiasi. Baik, saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Dan untuk pembagian, jadi dalam skenarionya dimulai materi 2 sampai materi 6 itu tentu kita akan berbagi-bagi gitu ya. Kalau hari ini adalah jatah saya sebagai introductions-nya di chapter introductions-nya. Nah, mulai minggu depan kita akan membahas, tentunya kita akan berbagi tugas masing-masing kelompok, karena kita mungkin kalau informasi dari sisi tadi ada 11, atau kita lihat di list grup kita ada 10, tentunya kita bisa berbagi 2 atau 3 orang gitu ya, karena kita punya 5 topik di sini. Jadi nanti kelompok pertama akan berbicara tentang method in developmental biology studies. Jadi fokus melihat metode-metode atau teknik-teknik apa yang digunakan untuk kajian biologi perkembangan, terutama pada hewan. Nanti kalian bisa adopsi beberapa referensi, beberapa contoh yang ditampilkan di Gilbert tadi. Kemudian grup kedua nanti akan berbicara tentang perkembangan invertebrata,
Lalu grup ketiga akan berbicara tentang perkembangan tahap awal pada vertebrata, sedangkan grup keempat itu akan berbicara tentang perkembangan lanjut, itu lebih banyaknya kepada pembentukan organ. Dan grup terakhir nanti akan berbicara tentang proses metamorfosis, regenerasi, dan aging. Nah, untuk rekomendasinya saya menyarankan untuk memakai buku memakai buku Gilbert ini. Saya ingin share buku Gilbertnya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Jadi ini buku Gilbert. Sudah kelihatan bukunya? Ya, Pak. Nah, ini buku Gilbertnya. Nanti kalian bisa download, karena kalau saya mau kirim dia terlalu besar muatannya, maka kalian bisa download sendiri nanti. Jadi kita pakai buku ini. Kalian bisa mengacu ke sini semuanya. Karena di sini sudah chapter-chapternya sudah ada gitu ya. Nah, misalnya ketika kelompok 1 nanti akan berbicara tentang teknik-teknik atau metode yang digunakan untuk proses perkembangan, mungkin kita bisa mulai dari halaman 19. Karena di halaman 19 ini nih, die marking. Jadi bagaimana teknik melacak nasib dari sel-sel zigot ini tadi, dia akan jadi bagian mana dari embrio, dari individu dengan menggunakan pewarnaan vital, dye marking. Nah, ini misalnya pewarnaan ini. Jadi ini merupakan teknik gitu ya. Atau genetic labeling gitu ya. Dengan pelabelan genetik misalnya seperti ini gitu ya. Jadi banyak teknik yang digunakan untuk kajian dari embrio perkembangan ini, maksud saya perkembangan. Ini juga sebenarnya bagian dari teknik untuk melihat ini dengan kultur, kemudian ini juga developing questions. Banyak sekali sebenarnya beberapa contoh. Ini juga misalnya ya, melihat perkembangan mikrotubul dan juga pembentukan embrio pelangi gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian adopsi nanti di sini, beberapa teknik yang bisa kalian jadikan materi presentasi kalau untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2 itu akan berbicara tentang proses perkembangan tahap awal dari embrio. Jadi kita loncatnya ke sini. Jadi snail, jadi cerita di snail di kelompok ini moluska. Di sini loncatnya. Jadi dia sudah banyak sekali di bagian ini, di buku ini sudah sangat lengkap dan sangat update. Nah, kita fokus mengkaji ke sini. Tapi mungkin ya seperti mekanisme-mekanisme ini di S1 ketika kita tidak memiliki waktu untuk belajar ini, dan tentunya bukan ranahnya S1, tentu di S2 kita akan lebih memfokuskan ke sini. Dan juga ini jadi chapter 8 dan chapter 9 dan chapter 10 ini bagian dari kelompok 2 nanti akan berbicara ini. Kalau di sini tadi pada snail and nematode, yang ini pada Drosophila, yang ini pada sea urchin. Jadi kalian bisa melihat nanti beberapa ini misalnya proses aktivasi gennya. Kemudian untuk yang kelompok berikutnya tentang perkembangan tahap awal, itu kita bisa melihat tahap awal vertebrata dari amphibi and fish. Jadi kalian fokus amphibi dan fish, dan juga mammals, bird and mammals. Jadi di sini gitu ya, burung dan mamalia. Nah, di sini banyak bagiannya. Sedangkan untuk kelompok berikutnya yang berbicara tentang perkembangan vertebrata tahap lanjut, itu nanti bagian dari formulasi ini di neural tube. Jadi tidak semua organ nanti, karena kita tidak cukup punya waktu. Chapter 13, kemudian juga ini biasanya pembentukan dari plakoda, ini pembentukan lensa mata. Kemudian bagian dari ini mungkin nanti kita ya di halaman ini chapter 19 mungkin untuk pembentukan tungkai. Jadi itu tidak semua organ yang dibahas. Sedangkan untuk kelompok terakhir, kelompok 5 itu akan berbicara tentang proses ini metamorfosisnya, kemudian regenerasi dan aging. Jadi masing-masing bab sudah ada di sini. Oke, saya coba close ini, kemudian kita share lagi. Saya ingin share tentang deskripsi tugas, walaupun saya belum membagi kelompok kita masing-masing, tapi mudah-mudahan nanti bisa sekaligus di sini. Ternyata kita punya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10 ya. Kemudian saya coba. Ila belum masuk deh ya Pak. Iya. Belum ya, memang belum ya. Nah ini, jadi ini nanti saya akan share, tapi saya belum tulis nama orang-orangnya gitu ya. Jadi ini adalah pembagian tugas kita untuk membahas topik-topik kita. Nanti saya sudah cantumkan ini halaman di Gilbert-nya itu mana yang bisa kalian acu halaman berapa. Jadi kalau untuk kalian ketika dapat tugas nanti tentang method or techniques in studying developmental biology, itu bagian yang mengkaji tentang metode atau teknik dalam mengkaji perkembangan biologi hewan, biologi perkembangan hewan ini, maka halaman 19 sampai 117 di sana kalian bisa seleksi teknik-teknik apa saja gitu ya, yang representatif yang bisa kalian kaji. Sedangkan untuk kelompok kedua, developmental biology ini kalian bisa sarikan resumenya dari bab 8, 9, 10. Nah, untuk grup yang mengkaji tentang perkembangan early development invertebrate, perkembangan awal vertebrata itu dari 11-12, chapter 11-12 yang berbicara tentang nematode, snail tadi gitu ya, dan juga pada Drosophila dan Tunicata sebenarnya. Nah, kemudian sedangkan kajian di vertebrata lanjut itu 13, 16, dan 20, dan ini seperti yang saya tampilkan di buku Gilbert tadi gitu ya. Nah, mengenai bagaimana kalian menyiapkan tugas ini, ya simpel saja sebenarnya dalam bentuk materi presentasi saja. Tetapi saya mengingatkan sekali lagi bahwa yang namanya berpresentasi ya tentu kalian menyiapkannya dalam bentuk yang lebih tidak membosankan lah untuk para audiens gitu ya, kami sebagai audiens gitu ya. Jadi mohon hindari untuk menulis teks yang banyak gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian bisa mencontek contoh slide yang saya tampilkan hari ini gitu ya. Saya tidak terlalu banyak memasukkan teks di sana gitu, dan kalaupun ada teks dia merupakan keyword saja gitu ya. Jadi kata kunci yang kalau kalian ingin membuat rinciannya tentu simpan saja sebagai catatan kalian gitu ya ketika mau berpresentasi. Jadi itu nggak usah ditampilkan ke audiens. Nah, kemudian di bab-bab itu sudah banyak sekali ilustrasi yang saya pikir ketika kalian mengadopsi ilustrasi itu maka sudah cukup bagus sebenarnya buat kita untuk berdiskusi dengan modal memfokuskan kajian berdasarkan ilustrasi gambar-gambar itu saja. Jadi tidak usah terlalu banyak mengadopsi kata-kata gitu atau sentence dari top bab-bab itu, karena kalian lihat bahwa kajian kalian itu cukup lebar gitu ya. Maka adopsilah gambar-gambarnya yang relevan gitu, gambar-gambar yang representatif yang mendominasi dari slide gitu. Jadi hindari penggunaan teks kalau bisa gitu ya. Jadi mungkin hanya berupa keterangan-keterangan dari gambar simpel gitu ya. Tapi dominasilah slide kalian dengan gambar, dan mohon dipertimbangkan bahwa upayakan kalian yang bisa mengukur sendiri bahwa kalian bisa menyelesaikan presentasi itu dalam kurun 1 jam. Jadi dalam waktu kurun 1 jam presentasi bisa selesai sehingga kita punya waktu untuk berdiskusi. Nah nanti submit tugasnya itu sama, kalian bisa submit sekaligus gitu nanti ya. Jadi semua kelompok itu mensubmit sekaligus dari tugasnya. Walaupun mungkin barangkali presentasi nanti akan kita mulai dari kelompok 1 atau mungkin kelompok 3 gitu ya. Tetapi deadline untuk mensubmit hasil summary kalian dalam bentuk PowerPoint itu sama, seragam gitu ya. Jadi saran saya dalam memahami chapter dari materi ini, fokuslah kalian untuk kepada understanding and explaining the figures gitu. Jadi memahami gambar-gambarnya gitu ya. Ilustrasi, karena ilustrasi di buku Gilbert ini sangat supportive, dia sangat mendukung dan sangat informatif, sehingga dengan memahami ilustrasi itu kalian akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan itu akan menjadi modal kalian untuk berpresentasi. Oke, itu saja saya pikir dari yang ingin saya sampaikan di perkuliahan kita ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menjalani perkuliahan kita dengan lancar hingga UTS, dan tentunya kalian bisa melanjutkan dengan Pak Mansur atau dengan Pak Tesri untuk perkuliahan berikutnya gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini?